Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai di waktu ini, saat ini, malam ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman yang akan bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang tidak beriman, maka tidak akan terlihat baginya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan baginya masih terasa kurang, baginya belum bisa memuaskan hawa nafsunya. Maka kita berlindung dari sifat seperti itu, dan hendaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dan yang paling utama adalah istiqomah di atas ketaatan, di atas jalan iman, amal, dan sabar. Sebagaimana Allah sudah memberikan nikmat itu semua kepada orang-orang sebelum kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Bukan sembarang jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini selalu kita baca di dalam salat kita, ya, puluhan kali dalam sehari semalam. Itu hanya yang fardu, apalagi kalau kita menambah kepada yang sunnah. Maka cobalah kita untuk meresapi makna surat ini, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada orang-orang, jalan yang Allah, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat di atasnya, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat, ya, dan juga jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi wan Nasara. Nah, Bapak, alhamdulillah ya, syukur yang begitu besar hari ini, ya, di cuaca seperti ini kita Bapak-bapak semua masih tetap bersemangat untuk hadir, untuk belajar, untuk mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini taufik yang tidak Allah berikan kepada semua orang, ya. Hanya segelintir orang yang datang ke sini, tapi begitu banyak orang yang berada di luar sana. Maka ini taufik yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan. Kita masih seputar asmaul mabniyah, isim-isim mabni. Dan kita sudah bahas yang pertama, yaitu ismud dhamiri, isim dhamir, kata ganti nama. Dan diingat kembali bahwa ini tidak ubah dengan pembahasan kita di dalam bahasa kita. Dalam bab khitab, pembicaraan, itu akan terbagi tiga, yaitu pembicara, kemudian lawan bicara, dan juga yang diajak bicara. Jadi domain-domain di sini terbagi berdasarkan itu. Jadi Bapak harus tahu mana nanti domir itu yang dia sebagai pembicara,
mana domir itu nanti sebagai lawan bicara dan mana yang nanti dia sebagai orang yang dibicarakan. Dan juga terbagi kepada jenis, sudah kita pelajari. Kemudian terbagi juga kepada jumlah yang berbicara. Pembicaranya ada berapa orang? 1 orang, 2 orang. Begitu juga lawan bicara, 1, 2 jamak. Begitu juga yang dibicarakan. Dan juga ada jenis laki-laki dan perempuan. Maka terus ulangi ya sampai Bapak bisa menguasai. Jadi al-ilmu bil mudzakarah, ilmu itu dengan pengulangan. Kemudian kita lanjutkan sekarang yang kedua, ismul isyarah. Isim isyarah. Maksudnya isim isyarah adalah kata tunjuk. Singkatnya isim isyarah adalah kata tunjuk, kata yang digunakan untuk menunjuk benda secara umum. Nah, dalam bahasa kita kata tunjuk itu yang ma'ruf ya, ini, itu, di sana, di sini ya. Sekarang kita isim isyarah ya, Bapak. Oh, sudah ya? Oh, gitu. Jadi sudah ya, sudah kita bahas. Berarti domir dan isyarah sudah kita bahas. Perasaan saya sudah dibahas ini semua. Ya. Jadi kalau saya lupa diingatkan saja, Pak. Ya, jadi sudah kita bahas juga isyarah, kata tunjuk, dan sudah kita bahas pembagiannya. Kemudian sebagian sudah kita contohkan. Jadi kemarin contoh-contoh di situ hanya untuk mendekatkan pemahaman terhadap ketentuan isim isyarah, ya, agar lebih menggambarkan oh ini yang 1, ini yang 2, ini yang jamak, ini yang laki-laki, ini yang perempuan, ini yang jauh, ini yang dekat, ya. Kemudian juga kemarin ada dikhususkan untuk jamak yang tidak berakal nanti pakai apa isim isyarahnya, ya. Berarti kita lanjut sekarang mausul yang ketiga, al-ismul mausulu, isim mausul. Di sini penulis hanya menyebutkan contoh-contoh isim mausul. Tapi nanti akan saya jelaskan juga ketentuannya, ya, agar kita mengerti sedikit bagaimana pemakaiannya nanti dalam kalimat. Ya. Jadi yaitu mislu seperti alladhi, pertama al-ismul mausulu. Isim mausul adalah kata sambung. Kata sambung. Isim mausul adalah kata sambung. Yang ma'ruf dalam bahasa kita yaitu yang. Dalam bahasa kita bermakna yang. Tapi dalam bahasa kita yang itu cuma satu. Dalam bahasa Arab tidak, terbagi. Terbagi kepada apa? Sebagaimana isyarah. Kata tunjuk dekat ini, tapi kenapa ada banyak itu lebih dari satu kan? Ya, karena ada pembagian, yaitu berdasarkan jumlah dan jenis yang ditunjuk. Begitu juga mausul ini nanti terbagi dari sisi jumlah dan jenis yang disambung. Jadi mislu kita baca dulu apa saja isim mausul. Alladhi, alladhani, alladhina. Ini sebagian ma'ruf sering kita jumpai dalam Al-Quran, alladhi dan alladhina. Ini yang ma'ruf ya. Allati, ya juga allati sekali. Allatani, allati, allai. Tahapan pertama, hafalkan dulu ya, apa saja bentuk-bentuk isim mausulnya. Alladhi, alladani, alladina, allati, allatani, allati, allai, ya, sampai pengucapannya lancar dulu ya. Baca dahulu baru dihafalkan. Sekarang kita akan bahas ketentuan penggunaannya.
Jadi ini semua isim mausul ya Bapak-bapak, yaitu isim yang bermakna kata sambung. Dalam bahasa kita yang. Jadi alladzi. Pertama alladzi, jadi alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati, allai. Perhatikan ada yang agak mirip ini ya. Allati dan allati ini panjang. Kalau ini enggak panjang lamnya. Ya. Jangan sampai salah baca nanti karena ini beda penggunaan. Maknanya sama, ini semua diartikan yang. Tapi nanti pemakaiannya ada ketentuan masing-masing. Ya sebagaimana isim isyarah. Semua. Jadi ada ketentuan. Pertama tadi ketentuan dari sisi, jadi terbagi yaitu kepada nanti jumlah yang disambung dan jenis yang disambung. Pertama jumlah. Alladzi, allati ini untuk menyambung yang nanti berjumlah satu. Benda berjumlah satu. Kemudian alladani, allatani ini untuk dua. Selanjutnya alladina, allati, allai ini untuk lebih dari 2. 3 sampai tidak ada batas. Ya jadi 1, 2 jamak. Jadi udah itulah pembagian dalam bahasa Arab dari sisi pembagian jumlah. Ada jumlah 2 sendiri ya di dalam bahasa Arab. Ini dari sisi jumlah. Kemudian dari sisi jenis. Dari sisi jenis ya. Alladzi, alladani, alladina. Ini untuk benda yang nanti dia laki-laki. Kemudian allati, allatani, allati, allai untuk perempuan. Nah, ini jenis ya. Ini semuanya tadi bermakna yang. Kata sambung. Ini semua bermakna yang. Kata sambung. Jadi dihafalkan nanti mana yang satu. Alladzi, allati.
dua alladani, allatani. Kemudian jamak alladina, allati, allai. Untuk yang perempuan jamaknya ada dua, allati, allai. Penggunaannya nanti bebas, ya. Adapun yang laki-laki satu. Kemudian ketentuan lainnya, untuk 1, 2 ini berakal atau tidak berakal. Bisa berakal atau tidak berakal. Sebagaimana isyarah juga 1, 2 sama, berakal atau tidak berakal. Sedangkan yang jamak hanya untuk berakal. Lalu nanti kalau menyambung yang tidak berakal pakai apa? Nah, itu nanti. Ya. Nanti kita akan contohkan. Jadi ini apa? Isim mausul. Kemudian artinya semuanya yang, ya. Pertama hafalkan dulu tadi, ya. Langsung hafalkan saja dulu bentuk-bentuknya. Nanti bertahap perinciannya, ketentuannya masing-masing, ya. Jadi nanti menghafalnya itu satu-satu. Alladzi untuk menyambung satu, jenis laki-laki, bisa berakal atau tidak berakal. Nah, gitu. Ya, sebagaimana isyarah. Kemudian ada isim mausul yang dia di luar ketentuan seperti ini. Ada isim mausul tapi dia tidak punya ketentuan seperti yang di atas, yaitu man atau ma. Ini juga termasuk isim mausul, ya. Juga bermakna yang, hanya saja dia nggak punya ketentuan, ya. Laki-laki atau perempuan, dia bisa laki-laki bisa perempuan. Untuk man dan ma. Hanya saja bedanya apa? Kalau untuk man dan ma ini, dia terbedakan dari sisi man ini untuk berakal, sedangkan ma tidak berakal. Nah, ini saja bedanya, ya. Perbedaannya cuma dari sisi ini aja. Adapun jumlah nanti boleh 1, boleh 2, gitu, ya. Apalagi jenisnya boleh nanti laki-laki, boleh perempuan. Jadi tahapan ini Bapak hanya menghafalkan saja dulu, ya. Nanti ketentuan ini pun hafalkan saja dulu. Pemakaiannya bagaimana? Yaitu nanti kalau sudah masuk kepada penyusunan kata, ya, masuk kepada penyusunan kata. Ini dulu, ya. Setelah ini akan kita contohkan sedikit pemakaiannya, hanya untuk menggambarkan atau lebih mendekatkan kepada ketentuan tadi yang sudah kita jelaskan, untuk agar lebih paham kepada ketentuan. Jelas Bapak? Ada yang mau ditanyakan? Jadi sekali lagi ini isim, ini adalah isim mabni, kata yang tidak berubah. Paling tidak Bapak-bapak nanti jumpa di mana di Al-Quran ataupun hadis, tahu oh ini isyarah, ini mabni, karena dia tidak berubah, ya. Jadi kalau sampai kita tidak tahu sesuatu yang berubah, ya bagaimana nanti kalau yang berubah? Yang tidak berubah saja kita tidak tahu nanti, ya. Kita belum bisa menguasai, bagaimana lagi nanti yang berubah, yaitu isim mu'rab, ya. Jadi fokus kepada paling tidak dikuasai dulu yang apa ini, yang mabni, jenis isim yang tidak berubah. Jadi ketentuannya mirip, ya, seperti yang ada pada isim isyarah. Hanya saja kalau di isyarah itu di jamaknya, ya, tidak terbagikan laki-laki perempuan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Haulai itu bisa laki-laki, bisa perempuan untuk dekat.
Ulaika itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, itu yang beda dari mausul. Nah, ya sekarang kita apakan contoh ya. Nanti ada tabel insyaallah Bapak ya. Tabelnya sudah ada. Ya, kita contohkan dan kita masukkan bersama isyarah juga. Ya, kita masukkan juga bersama isyarah. Lagi ini cuma ala sabilil misal, contoh saja ya Bapak ya. Adapun Bapak nanti apakah diperintahkan menyusun seperti ini belum ya? Hadza. Apa ketentuan hadza, Pak Des? Apa ketentuan hadza? Itu saja. Saya tanya dulu yang baru. Pak Srianto. Apa ketentuan untuk hadza, Pak? Untuk laki-laki itu saja. Untuk menunjuk yang benda berjenis laki-laki, jumlahnya 1. Terus bisa berakal atau tidak berakal ya. Jadi bisa berakal atau tidak berakal. Tapi contoh di sini kita pakaikan dulu yang berakal ya. Perhatikan, ini kita lihat contoh penggunaan isyarah dan mausul. Hadza talibun, hadza talibun. Ini tanwin ya Bapak. Kalau nanti menyambung kepada wasol, itu nun tanwinnya muncul. Ya. Nun tanwinnya dimunculkan. Hadza talibunil ladzi gitu. Karena tanwin ini hakikatnya adalah nun yang disukunkan. Talibun itu tulisannya gini sebenarnya. Nun sukun. Talibun. Sama gak ini bacanya? Talibun. Tanwin itu hakikatnya adalah harokat nun yang sukun di akhir kata isim. Ya, lalu dirubah menjadi begini, tanwin, talibun. Maka kalau nanti menyambung
antara kata yang bertanwin dan setelahnya ada wasol, itu nunnya muncul. Ya. Talibunil ladhi. Nah, gitu. Karena wasol itu harus menyambung kepada kata sebelumnya. Sementara ya tidak bisa, ini tanwin. Kalau tidak tanwin baru bisa nyambung gitu. Ya, maka muncul nanti nunnya. Talibunil ladhi yaktubud darsa. Nah, gitu. Ya. Jadi ini adalah seorang pelajar laki-laki yang sedang menulis sebuah pelajaran. Jadi fokus Bapak-bapak cuma dari sini ke sini aja. Ini gak usah dulu. Ini belum kita pelajari. Ini kita belum masuk, ya. Jadi lihat apa tadi? Isyarah sama mausulnya saja dulu. Jadi isyarah kenapa pakai hadza? Karena menunjuk, yang ditunjuk satu jenis laki-laki, seorang pelajar. Ya, boleh berakal atau tidak berakal. Ya, ini seorang pelajar laki-laki. Nah, gitu. Kemudian mausulnya dipakai alladhi karena menyambung yang itu tadi, berakal. Ya. Karena menyambung kepada yang berakal, bukan dari sisi itu, dari sisi jenis apa tadi? Satu, jumlahnya tunggal, kemudian jenisnya laki-laki. Ya, poinnya kan di situ, ya. Berakal tidak berakalnya bebas kalau untuk alladhi dan hadza, ya. Nah, itu. Kemudian sekarang kita musannakan. Kalau dijadikan musanna apa hadza, Pak Haryo? Untuk menunjuk dua dekat pakai apa? Hadzani. Ya, untuk laki-laki. Hadzani. Sekarang benda yang ditunjuk juga harus jadi dua. Ya. Apa jadinya muhajirin? Yang ditunjuk jadinya apa? Talibani. Ya. Hadzani talibani. Jadi yang ditunjuk juga harus dua, ya. Harus juga berjumlah dua. Hadzani talibani. Ya. Menyesuaikan. Jadi patokannya sekali lagi bukan isyarahnya, ya, tapi yang ditunjuk. Jenisnya apa, jumlahnya berapa. Baru kita menentukan isyarahnya pakai yang mana. Nah, gitu, ya. Jadi kemudian isi mausulnya pakai apa? Pak siapa, saya lupa. Sebelah Pak Des siapa? Saya lupa. Pak. Oh iya, Puan Pak. Lupa saya, Pak. Pak Buana, pakai apa isi mausulnya, Pak? Yang untuk dua, yang jenis laki-laki tadi apa? Dua memakai Al-ladani. Nah, gitu, ya. Jadi kita pakai al-ladani. Nah, kalau ini nyambung langsung, ya. Hadhihi talibanil ladani. Ingat, isi mausul ini semua huruf di depannya adalah hamzah wasol. Maka kaidahnya wasol kalau di tengah menyambung kepada kata sebelumnya. Kalau dipisah ya harus dibaca a. Hadza talibani al-ladani gitu. Ya, itu kalau dipisah, tapi kan kaidahnya enggak boleh juga. Karena mausul itu harus wasol itu harus nyambung. Ya. Sebagaimana namanya isi mausul menyambung, dan dia harus menyambung juga bacanya, ya. Nah, kemudian ini juga berubah. Jadi ini nanti Bapak akan pelajari, ya. Jadi kadani talibanil ladani yaktubanid darsa. Ini semua belakangnya, ya. Ini dua orang pelajar laki-laki yang sedang menulis sebuah pelajaran. Ini lagi fokusnya cuma di sini.
Dalam mengartikan nggak perlu diartikan dua semua, ya. Ini kan dua, isyarahnya untuk dua, ini dua pelajar, ini yangnya dua, nggak diartikan dua semua. Ini dua, pelajar dua, yang dua, nggak gitu ya, Bapak ya. Mewakili saja. Ini dua orang pelajar laki-laki yang, gitu ya. Nah itu. Itu dalam mengartikan nanti ya. Sedang menulis sebuah pelajaran. Nah, kalau ini nggak harus dua, ya, karena ini objek nggak ada hubungannya ke sana. Bisa aja kalau mau diduakan juga boleh juga. Menulis dua pelajaran itu dua orang laki-laki yang sedang menulis dua pelajaran. Boleh juga satu pelajaran mereka kerjain bersama kan gitu kan? Ya, itu nggak ada ketentuan yang harus menyamakan di sana. Nggak harus itu ya. Yang di sini yang harus sama. Itulah kenapa di dalam bahasa Arab ada jenis, ada jumlah. Karena dia nanti akan bergandeng dengan yang sejenis. Nah, inilah keindahan bahasa Arab, Bapak. Tidak terjadi pada bahasa lain. Wallahu ta'ala alam, apakah ada bahasa yang seperti ini? Ya, bahasa kita kan enggak. Bahasa kita mana ada ketentuan jenis seperti ini. Ya. Dia makan. Ya. Dia makan. Dia di sini ya, dia perempuan, dia laki-laki, dalam bahasa Arab beda. Huwa, iya gitu kan. Dalam bahasa kita dia juga kan gitu kan. Cuma bedanya nanti tambahnya aja laki-laki atau perempuan. Di situ bedanya gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab dianya yang bermakna dianya kan beda. Nah, gitu kan. Ya. Apalagi masuk kata kerja. Nah, ini tadi menulisnya kalau satu orang ini, kalau dua orang begini. Nanti kalau jamak jadi sesuai domir juga nanti. Nah, itu nanti dipelajari di fi'il ya. Kata kerja. Nah, sekarang untuk jamaknya pakai apa, Pak Aris? Haulai ya. Jadi sengaja kita pakaikan yang ditunjuknya berakal biar apa jamaknya bisa dipakai. Ya, haulai. Yang dijamak juga harus jamak. Apa jadinya Pak Taswim? Apa jadinya? Tolibun dijamakkan apa jadinya? Ini juga kosakata yang ma'ruf ya. Sering didengar lah. Apa Pak Anton? Tolibina la. La. Pandi, tahu Pak? Tulab. Tulab jamak taksir ya. Enggak tolibuna, enggak tolibina. Jamak taksir ya, tulabun. Haulai tulabun. Nah, itu kan? Ya. Ini para pelajar laki-laki. Isim mausulnya pakai apa, Pak Subandi? Alladzina ya. Nah, ini nanti juga muncul nun ya. Haulai tullabunil ladina gitu ya. Baru kata kerjanya. Ini para pelajar laki-laki yang sedang menulis sebuah pelajaran. Ya, bisa aja pelajarannya bareng-bareng gitu ya. Jadi nggak ada, maksudnya ini nggak harus ngikut seperti ini. Yang harus sama itu di sini tadi poinnya. Dan juga ini kata kerja ya. Tapi fokus di sini dulu. Ya, ini jamak untuk laki-laki. Nah, sekarang isyarah untuk perempuan tunggal. Pak Tri, apa Pak Tri? Hadihi. Hadihi. Nah, tentu yang ditunjuk perempuan juga. Talibun. Perempuannya apa? Apa yang belum?
Pak Anton udah ya. Pak Aris sudah kan? Ya. Kita ulang lagi dari belakang, dari Pak Taswin, karena gak ngurut tadi saya dulu. Apa Pak Taswin? Talibatun ya. Hadihi talibatun, talibah gitu ya. Kemudian isi mausulnya juga harus menyesuaikan. Apa Pak Anton? Allati untuk tunggal perempuan. Hadihi talibatunil lati, talibatunil lati ya, nanti muncul nunnya. Baru kata kerja ya. Hadhihi talibatunil lati taktubud darsa. Ini seorang pelajar perempuan yang sedang menulis sebuah pelajaran. Jadi isyarahnya dipakai hadhihi. Jadi tergantung kepada apa yang di sini. Kenapa dipakai hadhihi? Karena ini tunjuk satu tunggal perempuan. Kenapa dipakai alati? Karena menyambung satu tunggal perempuan. Ya. Jadi pemakaian isyarat dan alati itu tergantung dari isim yang dia tunjuk dan dia sambung. Ya. Jadi di situ ketentuannya. Kemudian untuk musanna, Pak Suryanto, Pak Suryanto atau Pak Sriyanto? Pak Suryanto ya. Ya, 6. Hatani ya. Hatani. Hatani. Jadi musanna Pak Andi, talibatun. Apa jadinya Pak? Talibatani. Nah pertama musanna kan ada dua, alif nun dan ya nun. Di posisi ini yang dipakai alif nun. Nah ini yang belum dibahas di sini. Kenapa dipakainya alif nun? Kenapa nggak dipakainya ya nun? Ah itu nanti pembahasannya di kaidah nanti. Makanya saya bilang ini untuk memperlihatkan pemakaian saja dulu. Ya. Hatani talibatani. Kemudian isi mausulnya Pak Des, apa pakainya untuk dua orang perempuan, dua jenis perempuan? Allatani. Kalau tadi laki-laki alladani. Oh ini allatani. Hatani talibatanil latani. Nah ini belajar bacanya dulu ya. Nah ini kadang kalau belum terbiasa belepotan juga nyambunginnya Pak ya. Hatani talibatanil latani. Nah apalagi kalau gundul nanti nggak ada harokat kan. Latihan dulu gitu. Lancar kalau sudah lancar pakai harokat, nanti insyaallah ya mudah juga dia apa. Ya. Hatani talibatanil latani taktubanid darsa.
ini dua orang pelajar perempuan yang sedang menulis sebuah pelajaran. Nah, ininya nggak harus jadi perempuan, nggak harus jadi laki-laki, ini nggak ada hubungan, Pak. Ya, ini nggak ada hubungannya, karena ini objek, ya, objek nggak ada hubungan. Jadi benda itu nggak harus, kalau sebagai objek nggak harus disamakan nanti, ya, kalau benda nggak harus disamakan. Tapi justru kalau benda itu nanti ditunjuk, justru isyarahnya harus menyesuaikan, gitu ya. Kalau nanti ada kata sambungnya menyesuaikan dengan dia, gitu. Ya. Kemudian jamak pakai apa Pak Buana? Haulai. Jadi sama ya, laki-laki perempuan. Haulai. Haulai. Jamak talibatun. Apa Pak Subandi? Jadi jamak apa? Jamak muannas salim. Nah, masan. Ya. Jadi jamak muannas salim talibatun. Haulai talibatun. Nah, ini dia, ya Bapak ya. Apa itu? Ininya satu semua tapi beda-beda ini pakai. Gitu ya. Isi mausulnya juga yang tapi beda-beda ketentuan. Beda-beda pemakaiannya. Ya, sedikit nampak tidak pemakaiannya? Ini cuma untuk memperlihatkan ini dulu, ya. Adapun Bapak bisa menyesuaikan ini nanti kalau sudah mempelajari semua kalimat, baru bisa nyusun seperti ini, ya. Insya Allah sampai kalau sabar. Itu saja syaratnya, sabar. Ya Pak Adis ya, Insya Allah. Talibatun. Apa isi mausulnya? Pak siapa lagi? Pak Haryo ya, Pak Haryo. Al-lati. Nah, tadi jamak untuk perempuan ada dua. Bisa al-lati atau al-lai. Ya, tadi saya katakan hati-hati di sini tadi ya. Mana tadi al-lati dan sini. Ya, mirip-mirip, cuma bedanya panjang pendek di sana. Ada perbedaan, panjang pendeknya beda. Ya. Jadi bisa dipakai al-lati, bisa al-lai maksudnya. Haulai talibatunil lati atau haulai talibatunil lai. Ya, boleh salah satu. Kemudian di sini ada kerjanya. Ya. Haulai talibatunil lati yaktubna darsa atau haulai talibatunil lai yaktubna darsa. Ini para pelajar wanita yang sedang menulis sebuah pelajaran. Ya. Jadi itu pemakaian. Kemudian nanti isyarah jauh tinggal diganti saja. Di sini untuk jauh tunggal laki-laki. Apa Pak Haryo ya lagi? Siapa tadi? Ini ya Pak Solihin apa Pak? Dalika. Ini agak kabur ya. Ini hitam atau biru? Hitam kayaknya nih.
Hitam ini ya. Iya hitam. Hitam tutupnya biru. Nampak lah ini. Merahnya udah lebar sekali itu. Dalika. Ya kelihatan lah insyaallah. Jadi tinggal ganti saja. Dalika talibunil ladzi yaktubna darsa. Dalika talibunil ladzi yaktubna darsa. Ini itu seorang pelajar laki-laki yang sedang menulis sebuah pelajaran. Ya, tinggal ganti saja kalau mau pakai jauh. Kemudian untuk dua apa Pak Tri? Dhanika. Dhanika talibanil ladani yaktubanid darsa. Itu dua orang pelajar laki-laki yang sedang menulis sebuah pelajaran. Jamak pakai apa Pak Aris? Ulaika. Ulaika tullabunil ladina yaktubuna darsa. Itu para pelajar laki-laki yang sedang menulis sebuah pelajaran, yang sedang menulis pelajaran. Kemudian perempuan pakai apa? Muhajirin. Tilka. Tunggal perempuan pakai tilka. Tilka talibatunil lati taktubud darsa. Itu seorang pelajar wanita yang sedang menulis sebuah pelajaran. Kemudian musannanya apa Pak Taswin? Tanika. Tanika talibatanil latani taktubanid darsa. Ya, itu dua orang pelajar wanita yang sedang menulis pelajaran. Jamak sama, yaitu apa? Ulaika. Sama ya. Ulaika talibatunil lati yaktubna darsa. Itu para pelajar wanita yang sedang menulis sebuah pelajaran. Ini ya gambaran untuk pemakaian nanti. Jadi sekali lagi Bapak hafalkan dulu isyarah, mausul dan ketentuannya. Kemudian untuk jamak tidak berakal. Ya, untuk jamak tidak berakal karena isyarah dan mausul yang jamaknya itu hanya untuk berakal. Ya, kemarin isyarah yang tidak berakal pakai apa? Pak Anton? Untuk jamak tidak berakal isyarahnya pakai apa? Tilka saja. Tilka sama haulai. Iya Pak Suryanto. Isyarah untuk zalika. Apa Pak Andi? Nasi itu.
Pak Des, apa Pak Des? Apa isyarah untuk jamak tidak berakal? Hadhihi dan tilka. Pakai yang tunggal perempuan ini. Jamak tidak berakal nanti pakai tunggal perempuan, tilka untuk jauh, hadhihi yang dekat. Ya. Terlepas nanti isim mufradnya laki-laki atau perempuan. Tinjauannya ini jamak tidak berakal, sudah itu langsung. Adapun mausulnya nanti yang dipakai adalah, jadi tadi apa tadi, haladina, allati, allai, ini hanya untuk berakal. Haladina untuk jamak laki-laki, allati, allai untuk jamak perempuan. Sedangkan jamak tidak berakal nanti bapak pakai allati yang tunggal perempuan atau ma. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan, mausul yang keluar dari ketentuan ini. Jadi nanti tidak berakal pakainya allati atau ma. Untuk jamak tidak berakal, isyarahnya pakai itu tadi ya, apa, hadhihi dan tilka. Contoh ya, contoh ya, oh ini saya salah ya, ini nggak ditanwin loh ya, talibun dani. Ini ada kaidah ya, ini ada kaidah nanti nanti saya jelaskan. Ini contoh dulu ya, ini sebenarnya nggak ditanwin ya, ini cuma untuk melihatkan gambaran saja dulu, ini nggak ditanwin sebenarnya. Talibun, tulab ya. Jadi nyambung tidak ditanwin ya, hadza talibul ladzi gitu ya. Itu juga di sini hadhihi ayatul lati.
Nih, ya. Hadhihi ayatul lati atau ma, ayatul lati atau ayatuma aqra'uha fis shalah. Ini adalah ayat-ayat yang, kenapa dipakai alatima? Karena di sini jamak tidak berakal. Ayatun ini jamak dari ayatun, ya, tak marbutah isim mufradnya. Ya. Sudah kita bahas di pembahasan isim murab. Ini, nah, kenapa dipakai hadhihi? Karena menunjuk jamak tidak berakal. Kenapa dipakai alati atau ma? Karena menyambung yang tidak berakal, jamak. Hadhihi ayatul lati atau ayatuma aqra'uha fis shalah. Ini adalah ayat-ayat yang senantiasa aku baca di dalam senantiasa aku membacanya di dalam salat, ya. Jadi di sini syahid, ya, penggunaan jamak tidak berakal. Nah, kemudian jauh tinggal diganti saja apa tadi? Tilka. Untuk menunjuk tidak berakal jamak jauh. Tilka. Nah, itu Bapak, ya. Jadi menggunakan ma tadi sudah kita jelaskan, ada isim mausul yang dia di luar ketentuan man dan ma. Dia tidak ada pembagian seperti alladhi, alladani, alladina, enggak ada. Dia terbedakan hanya di sisi apa? Man dan ma. Man untuk menyambung yang berakal, nanti ma tidak berakal, ya. Jadi kalau tunggal nanti juga pakai ma kalau tidak berakal. Ya. Jadi hafalkan saja dulu isim mausulnya. Tadi apa? Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati, allai. Kemudian ada man dan ma tadi, ya. Nah, itu hafalkan dulu. Nyusul nanti ketentuannya dengan membaca-baca ulang, ya. itu kita tunggal kan? Apa? Ya, wajib. Ya, itu kata kerja. Ya. Itu nggak ada hubungannya sekali lagi sama isyarah sama mausulnya. Nggak ada hubungannya sama ayat, karena tadi isyarah sama mausul ini berhubungan kepada ayat, ya. Kalau yang itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya kepada ayat. Adapun hubungannya itu domir ha itu aqra'uha, ha itu domir ha itu yang kembali kepada ayat.
Jelas itu Bapak? Jadi tahapannya gitu ya. Bapak menghafalkan dulu isi mabninya. Adapun pemakaian nanti menyusul ya. Jadi kemungkinan sebagaimana sebelumnya ya, nanti kemarin ada soal tes kita untuk isim mu'rab, begitu juga nanti pembahasan isi mabni juga ada nanti soal tesnya insyaallah ya. Mudah-mudahan ya saya usahakan nanti Bapak kadang juga mencari waktu untuk itunya ya. Insyaallah nanti dipersiapkan dulu. Sekarang coba kita terapkan secara lisani ya. Maksudnya tamrinun lisaniyun, tamrin berupa lisan gitu. Penerapan dari syarah. Soal maksudnya kata yang ditunjuk itu nanti yang dari sudah Bapak pelajari di sini ya. Pak Taswin, pertanyaannya perhatikan ya, isyarahnya jauh atau dekat, kemudian yang ditunjuk laki-laki atau perempuan ya. Memang Bapak belum belajar jenis ya, nanti kita akan mempelajari jenis. Kalau yang berakal ya jelas, maksudnya laki-laki perempuannya jelas gitu ya. Beda dengan benda, nanti bagaimana kita tahu laki-laki perempuan. Ini dua buah masjid, Pak Taswim. Ini adalah dua buah masjid. Hadani masjid apa bahasa Arab? Masjidun, dua masjid. Isim apa itu? Isim apa itu dua masjid? Hah? Pak Taswim? Dua masjid itu isim apa? Musanna. Apa kaidah musanna? Ya, alif nun atau ya nun. Cuma kan kita pakainya apa tadi? Yang mana? Itu seperti itu tadi. Pakai yang tambahan apa musananya? Alif nun. Jadinya gimana? Iya. Jadi keseluruhan gimana? Hadani masjidani. Jadi penguasaan isim mu'rab ya harus ini dikuasai dengan baik. Ya. Nanti jadi jamak apa, tambahannya apa ya harus langsung sudah dikuasai. Dan itu bahwa Bapak bisa praktek begini tentunya sudah dihafalkan dulu. Kan gitu. Karena orang bisa bicara bahasa Arab ya karena dia sudah ngafalin itu sebenarnya. Dia membicarakan yang sudah dia pelajari dan dia hafalkan hakikatnya. Ya. Pak Anton, itu dua orang anak laki-laki.
Tilka waladani. Sepakat Pak Suryanto? Zanika. Pak Andi? Hah? Zanika. Pak Des? Zanika. Pak Buana? Sama. Zanika waladani. Bukan tilka, Pak. Ini laki-laki, 2 orang anak laki-laki tilka. Ya, ini masih jelas di depan ini. Belum saya hapus ini. Pak Suryanto, itu tadi anak laki-laki. Lawannya apa? Enggak, bahasa Arabnya tadi anak laki-laki apa? Waladun. Nah, lawannya apa? Bahasa Arabnya? Hah? Nasi itu juga seperti Pak Andi ya. Ana nasid gitu ya. Apa Pak Andi? Lawan dari waladun. Bawa harus hafal, ha? Iya, lawannya. Lawan kata dari waladun apa? Apa Pak Des? Bintun. Anak perempuan bintun. Ya. Apa tadi Pak Suryanto? Itu satu orang anak perempuan. Apa Pak? Tilka bintun atau bintuna? Bintun. Bukan bintuna Pak. Masih ragu ini berarti. Itu seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan bahasa Arabnya apa? Ya bintun tadi itu. Ya. Sengaja kadang saya bertanya begitu untuk melihat sudah paham atau belum gitu. Tilka bintun. Ya. Jadi sekali lagi isim mufrad itu harus dihafalkan langsung, Pak. Kemudian Pak Andi, ini kitab-kitab. Ini kitab-kitab atau banyak kitab. Haulai kutubun. Ya pada sama. Ini banyak kitab atau ini kitab-kitab. Hadihi. Apa? Ini udah ada di pembahasan jamak taksir ya. Kitab apa jamaknya Pak Buana? Jamak. Kitab ini kan musanna. Alif nun ya nun musanna. Kita tabun itu yang disebut Pak Andi tadi. Apa tadi yang disebut Pak Andi? Apa Pak Suwandi? Haulai kutubun. Pak Suwandi? Masuk isyarahnya apa? Ini banyak kitab. Haulai kutubun. Sepakat Pak Haryo? Sama. Pak Aris? Apa Pak kalau beda Pak? Hadihi kutubun. Hadihi kutubun. Kenapa pakai hadihi Pak? Karena jamak tidak berakal. Gitu ya Bapak ya. Jadi kaidahnya harus dikuasai dulu baru bisa begitu tuh. Jadi semua ditimbang, yang ditunjuk jenisnya apa, berakal atau tidak berakal. Ya Pak Subandi.
Jadi bukan haulai dan ulaika ini untuk menunjuk yang berakal. Nah itu harus dihafalkan ya. Ya. Udah ditagih setoran grup masing-masing? Belum. Banyak yang lari-lari ya. Afwan gitu ya. Afwan. Kalau udah dengan afwan itu nggak enak gitu jadinya. Ya Bapak, sekali lagi saya ingatkan ketua kelas punya hak, ya, punya hak untuk menagih itu apa? Jangan memperdulikan apapun itu. Jangan kasih rukhsah untuk hafalan, ya. Tagih terus Bapak. Karena itu hak ketua, ya. Sekaligus itu untuk kebersamaan juga, ya. Dan juga perlu diingat, itu bukan setoran itu bukan untuk siapa-siapa Bapak. Untuk kita masing-masing. Yang hafal juga untung kita gitu. Bukan ketua kelas yang untung, bukan saya yang untung, nggak ada. Ya. Untuk Bapak. Jadi Bapak sudah tahu kalau nggak ngafal ya gitu jadinya. Walaupun udah belajar nggak akan tahu juga apa-apa gitu. Ya. Nah, ya kan udah kita bahas itu kosakata yang ada di pembahasan isim mu'rab semua yang saya tanya. Kitab, di jamak taksir sudah. Setoran jamak taksir sudah kemarin Pak Patri. Kayaknya sudah. Belum? Sudah ya. Nah, itu kan jamak taksir dan ada di situ. Bisa hilang itu. Ya, itu faktornya karena ya pertama setorannya belum mungkin dan nggak diulang lagi. Yang penting udah store sama ketua udah aman, kan gitu kan? Nah itulah jadinya Pak. Itu makanya saya katakan apa? Setoran itu bukan kebutuhan siapa-siapa. Kalau masih pikirannya begitu, udah setoran lega gitu, nah itu model akan susah nanti Pak ya, akan hilang terus nanti itu. Jadi tanggung jawabnya terbesar itu bukan pada setorannya, tapi menjaga hafalan itu. Bapak-bapak yang punya anak-anak yang tahfiz Quran, bapak-bapak lihatlah. Setiap hari mereka harus mengulang untuk menjaga hafalan. Kalau ngafalin itu bagi mereka sebentar. 1 halaman, setengah halaman bagi anak-anak itu sebentar itu Pak. Nggak ada masalah bagi mereka itu. Kita aja itu 1 baris ya bolak-balik gitu. Tapi untuk menjaga itu yang harus dilakukan setiap saat, setiap hari. Menjaga hafalan itu yang seumur hidup Bapak. Karena kalau tidak diulang, hafalan itu akan hilang. Ya. Jadi mengikat hafalan, mengikat ilmu itu yaitu juga dengan dihafal. Jadi bukan cuma menjalani aja gitu, yang penting jalan aja gitu. Ya enggak gitu juga Bapak ya, harus ada usaha gitu. Gitu, walaupun sedikit-sedikit mengulang, menghafal, ya. Jadi ini memang harus selalu disampaikan gitu. Kalau tidak nanti semakin bertambah materi, ya. Wah, itu semakin berat nanti. Ya Bapak ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya belum dikuasai. Nah, ya. Kemudian tadi siapa? Pak Suryanto ya? Pak Suryanto atau Pak Andi tadi? Pak Andi tadi ya. Oh ya, Pak Des. Ini 2 buah pintu. Pintu apa bahasa Arab? Babun. Dua buah pintu berarti isim apa itu? Musanna. Kalau 2 berarti musanna. Nah. Kaidahnya apa untuk musanna? Tambahkan alif nun. Apa jadinya Pak?
babana. Apa harokatnya? Itu loh, masih ada tuh. Tolibun jadi tolibani, babun jadi babani. Hadihi, ba-nya panjang ya. Babun, ba yang pertama panjang. Ba asalnya babun, ba yang kedua pendek, tapi karena masuk musanna tambah alif nun jadi panjang juga, jadi babani. Tapi isyarahnya salah. Ini yang ditunjuk dua. Hadihi itu tunjuk berapa? Hadihi itu tunjuk berapa, Pak? Untuk satu. Nah, benda yang kita tunjuk tadi babani dua. Pas tidak itu? Hadzani babani. Ya. Hadzani babani, namasan. Ya. Babun pintu, dan gak punya jenis kelamin. Tapi dalam bahasa Arab babun itu jenis laki-laki. Nah itu nanti memang di pelajaran pembahasan jenis akan kita pelajari bagaimana mengetahui benda itu laki-laki perempuan. Maka dipakai hadani dua, hadani babani. Ini dua buah pintu. Ya. Ini kan masih tergambar ini. Isyarahnya masih ada. Kemudian Pak Buana, itu pena-pena atau banyak pena. Pena apa bahasa Arab? Kolamun. Banyak pena. Itu banyak pena. Apa? Ulaika. Terus yang ditunjuk gimana jadinya? Kolamun tadi kan tahu kolamun. Sekarang jamak. Apa jamaknya kolamun, Pak? Kira-kira jadi jamak apa itu? Taksir, muannas salim atau jamak mudzakkar salim? Kan jamak 3 itu. Bapak harus tahu isim mufrad ini jadi mudzakkar salim, muannas salim atau taksir dengan ketentuan yang sudah kita pelajari. Kira-kira kolamun bisa nggak jadi mudzakkar salim? Jadi mudzakkar salim bisa tidak? Tidak. Nah, kenapa nggak bisa? Harus tahu alasannya kenapa nggak bisa. Ya, nggak bisa main nggak bisa aja rasa-rasa nggak bisa. Harus pakai kaidah. Bisa tidak Pak Subandi jadi jamak mudzakkar salim? Hah? Kenapa Pak nggak bisa? Hah? Tidak berakal satu. Karena mudzakkar salim itu hanya berakal saja, manusia. Terus cukup itu saja manusia gitu. Apalagi Pak Subandi? Ya. Gimana Pak Haryo? Bukan nama dan sifat. Karena jamak mudzakkar salim itu dibentuk dari isim mufrad yang menunjukkan makna nama dan sifat untuk laki-laki dan berakal. Gitu. Maka kolam nggak bisa jadi jamak mudzakkar salim, nggak bisa dibikin jadi kolamuna, kolamina.
Jadi jamak muannas salim bisa tidak, Pak Aris? Jadi jamak muannas salim kira-kira bisa tidak kolamun? Kenapa, Pak? Karena tidak ada tak marbutoh, kan gitu. Yang jadi jamak muannas salim itu apa? Nama perempuan, sifat perempuan, kemudian benda kalau ada tak marbutoh. Ini awal dulu, ya. Masih ada yang lain. Kalau benda itu biasanya bisa jadi jamak muannas salim kalau ada tak marbutoh. Maka kira-kira jadi jamak apa dia? Taksir. Nah, taksir ini masalahnya hafalan, ya. Apa jamak taksirnya, Pak Buana? Sudah dapat, Pak? Apa, Pak Sugandi? Aklamun, ya, aklamun. Jadi masalah mufrad dan jamak taksir ini sebenarnya caranya cuma satu aja, Bapak harus banyak baca. Ya. Kalau bisa baca kamus, ya. Tapi kalau nggak bisa, langsung pakai HP aja. Kitab bahasa Arabnya apa, kemudian nanti jamaknya apa. Udah diperlihatkan. Udah ada apa itu aplikasi jamak taksir juga kan? Nah, coba lihat di situ, tinggal klik aja. Ya. Harus sering-sering baca, ya, hafalkan gitu ya. Terus khusus benda-benda yang di sekitaran kita, babun, pintu, itu apa jamaknya? Jendela apa bahasa Arabnya, apa jamaknya? Meja apa bahasa Arabnya, apa jamaknya? Ya. Jadi kita memang harus menghafalkan, kalau enggak ya bapak-bapak akan sia-sia cuma di sini gitu. Dapat pusing aja. Dapat pusing mikirin kaidah gitu, ya. Nah, jangan begitu ya. Memang ya kita belajar itu niatin pahala gitu kan. Tapi kalau bisa kita juga bisa menguasai apa yang sedang kita pelajari. Kan tujuannya kita kan fokus belajar bahasa Arab itu apa? Memahami kalamullah kan? Kan itu. Ya. Memahami setiap bahasa Arab yang kita ucapkan dalam sholat, kan itu. Memahami hadis Rasulullah SAW, ya. Jadi berusaha kita untuk ya menghafal sedikit demi sedikit bersama waktu, Pak ya. Gak usah dijadikan beban gitu. Baca-baca saja terus ya. Dengan pengulangan insya Allah ya. Jadi terkadang thoriqoh orang dalam menghafal itu beda-beda. Ada yang orang itu menghafal itu dia dengan cara membaca aja terus, diulang terus, lama-lama hafal juga, Pak. Kayak zikir pagi petang. Saya nggak khususkan itu menghafal itu, Pak. Cuma hari-hari saya baca itu pakai kitab itu. Dan jangan diganti-ganti. Itu makanya fadilah dari kenapa kita menghafal itu jangan diganti-ganti mushaf itu. Karena itu yang akan membuat kita cepat hafal. Karena manusia itu mengingat apa yang dia lihat, Pak. Gitu kan? Kenapa orang itu bisa sampai ayat itu posisinya di sini, itu di sini? Karena dia mengulang itu terus. Karena sering melihat ayat itu di sini. Ya, ayat ini nanti posisinya di sini. Karena dia sering melihat. Dia sudah ingat posisinya gitu. Ya. Nah, dan itu tidak bisa terjadi kalau kita hanya dengan sekali lihat. Ya, contoh nih muyassar. Pembahasan jamak taksir di halaman berapa? Nah, kan gitu kan? Kenapa bisa tahu? Karena udah hari-hari lihat muyassar ini bolak-balik hari-hari gitu. Ya. Alamat i'rab di halaman berapa? Saya tahu di halaman 13. Karena udah hari-hari saya lihat ini. Ya. Halaman i'rab, tabel halaman i'rab itu di halaman 13. Ya. Nah, jadi gitu, Pak ya. Sering-sering saja baca terus muyassar ini ya, sambil dipahami artinya. Lama-lama insya Allah bisa ya. Jadi proses belajar ya semua caranya seperti itu.
Kemudian yang kemungkinan kita karena Isya sampai jam 8 sekarang ya. Jadwal belajar kita kan 1,5 jam, mungkin sampai setengah 10. Jadi sekarang Isyanya sudah agak mundur ini Bapak ya. Biasanya kan setengah 8 selesai Isyanya kan. Sekarang sudah jam 8, ya dekat jam 8 selesai Isya. Memang waktu begitu, waktu bergeser. Sampai di ya Pak Subandi. Itu dua orang nabi. Itu dua orang nabi. Nabi apa bahasa Arab? Nabiyun. Itu udah bahasa Arabnya. Itu. Dzanika nabiyani. Isyarah jauh dzalika untuk laki-laki. Untuk musannanya dzanika. Nabinya juga dimusannakan. Nabiyani. Yang kita pakai alif nun. Ya, untuk musannanya kalau ditunjuk pakai isyarah maka musannanya pakai alif nun. Kalau jamak mudzakkar salim pakai waw nun. Ya, kan kita sudah belajar alamat i'rab ya. Jadi yang dipakai kondisi rafa. Marfu. Jadi benda yang ditunjuk oleh isyarah nanti keadaannya marfu. Ya, apapun itu nanti dari semua isim yang 9 itu. Kemudian Pak Aryo, ini orang-orang laki-laki beriman. Jamak itu ya. Ini para lelaki beriman. Nah, itu gampangnya. Beriman apa bahasa Arab? Beriman, Pak. Hah? Mu'minun itu bahasa Arab. Seorang lelaki beriman, mu'min. Nah, sekarang para lelaki mukmin. Haulai mu'minuna. Mukmin ini sifat untuk laki-laki. Berarti dia bisa jadi jamak mudzakkar salim. Yang mudzakkar salim marfu'nya dengan waw. Yang dipakai marfu' ya. Sekali lagi kalau ditunjuk oleh isyarah itu isim yang ditunjuk marfu'. Jadi apa jadinya? Jamak untuk dekat haulai. Haulai mu'minuna. Perempuannya baris. Perempuan beriman, para perempuan beriman. Ini para perempuan beriman. Cuma beda laki-laki perempuan aja. Haulai mu'minatun. Isyarahnya tetap karena untuk dekat berakal jamak dekat jamak itu sama. Yaitu apa? Haulai ya. Haulai. Nih ya. Untuk dekat laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang masalahnya tadi kata sifatnya mukmin, satu orang laki-laki beriman. Jadi perempuan kaidah kata sifat sudah kita sampaikan. Untuk menjadikan perempuan ditambah ta marbutah. Menjadi apa dia? Mu'minatun. Mu'minun menjadi mu'minatun. Kemudian sekarang jamak. Jamaknya jadi jamak apa? Muannas salim karena dia kata sifat perempuan. Nah, muannas salim apa tambahannya? Alif ta. Dan kaidah sudah kita juga berikan, kalau isim mufradnya ada tak marbutah, maka tak marbutahnya dihilangkan dahulu baru tambahkan alif ta. Jadilah dia mu'minatun. Ya, taknya tak maftuhah ya. Ada alif. Mu'minatun. Haulai
mu'minatun. Kemudian Pak Tri, itu banyak sungai. Sungai apa bahasa Arab, Pak? Nahrun, namasan. Ya, ma'ruf ini. Ya. Tapi kalau nggak dihafal lupa juga kan. Nahrun, nahar. Ya. Itu banyak sungai. Tilka anharun. Nama santum. Barakallahu fiik. Nahrun jamaknya anharun tajri min tahtihal anhar. Kemudian ini jamak tidak berakal, berarti kata tunjuknya pakai yang tunggal perempuan. Untuk dekat hadhihi, untuk jauh tilka. Maka tilka anharun. Ya. Nah, jadi mau ngomong bahasa Arab itu udah pakai kaidah semua, Pak. Ya, enggak sembarangan. Ya. Dalam bahasa kita juga ada ketentuan sebenarnya. Kita mau ngomong itu kan pakai ketentuan sebenarnya. Ada SPO, OK itu ketentuan. Cuma nggak sebanyak bahasa Arab, ya. Kata gantinya harus menyesuaikan. Ada tunggal orang pembicara, lawan bicara yang dibicarakan, ya. Dalam bahasa kita nggak ada gitu. Sampai seperti itu pembagiannya. Kemudian Pak Solihin, itu 2 buah kursi. Itu 2 buah kursi. Kursi apa bahasa? Kursiyun. Ya-nya disiddah. Wasi'a kursiyus samawat. Itu 2 buah kursi. Tanika kursiyani. Tanika kursiyani. Tanika kursi. Jenis apa itu kursi? Muannas atau mudzakkar? Apa, laki-laki atau perempuan? Kursi. Kursi laki-laki. Musanna. Kita jadikan musanna, ya. Kursiyani. Kursiyani. Itu 2 buah kursi. Tanika. Ini tadi laki-laki atau perempuan? Oh, Zanika. Ya. Zanika. Zanika kursiyani. Nah, gitu. Ya. Majiri. Itu seekor singa. Singa apa bahasa Arab? Ada ya di dalam Yasar. Apa singa? Hah? Nahar sungai itu. Udah store kan? Ada itu singa. Lupa kan? Asadun. Itu seekor singa.
Tilka kasadun. Tilka tilka asadun. Singa laki-laki atau perempuan? Tilka. Tilka. Karena tidak Asad itu laki-laki. Apa jadinya? Dia kan gak jamak. Itu seekor singa. ya. Jalika. Dalika asadun. Jadi semua harus dipikirkan jenisnya, jumlahnya, berakal atau tidak berakal. Ya, nanti mungkin saya kirim soal lah tentang tentang isyarah ini ya. Dan itu tadi saya minta di murojaah lagi kosakata Bapak. Ya, Bapak-bapak kemarin saya pernah anjurkan Bapak punya kitab kecil, dikumpulin ini kosakata yang ada di Muyassar, khusus kata benda, rumah terus jamaknya apa, waladun jamaknya apa. Kalau nggak gitu nggak ngapal-ngapal itu. Itu dibawa kemanapun. Memang harus begitu Pak. Kalau nggak begitu gimana? Ya, sedikit demi sedikit. Ya, sembari nanti bapak udah terbiasa dengan bahasa Arab, nanti lama-lama insya Allah nggak terlalu sulit. Awal-awal memang begitu kan, penyesuaian gitu ya. Belum pernah ngapalin bahasa Arab ya gitulah. Biasa awal-awal pasti diuji gitu. Makanya yang mundur itu banyaknya terjadi di awal. Kalau yang udah lama-lama belajar bahasa Arab itu justru udah kebal lagi. Ya. Udah kebal atau mungkin ya udah paham, ya udah sedikit terbuka bahasa Arab. Biasanya itu. Ya. Rata-rata yang mundur itu belajar bahasa Arab itu karena di awal nggak sabar. Maka perjuangan di awal ini Bapak, sampai Allah buka ilmu ini nanti. Ya. Nah, disitulah perjuangan, disitulah kesabaran diuji. Nah, maka seperti ini dulu Bapak ya, ini dulu. Jadi fokusnya cuma Bapak menghafalkan dulu isim-isim mabninya. Ingatkan kembali, domir terbagi dua, munfasil, muttasil. Isyarah terbagi dua juga, yaitu dari jarak yang ditunjuk, jauh, dekat. Bukan cuma itu ya, maksudnya ada jauh, ada dekat, tapi nanti pembagian masing-masingnya ada juga. Tapi paling tidak hafalin dulu mana jauh, mana ada dekat. Itu dulu tangkap, ya, itu dulu hafalkan. Kemudian mausul terbagi dua juga dari sisi jenis laki-laki dan perempuan. Ya. Insyaallah kita lanjutkan, ya tinggal dua pembahasan lagi isim mabni. Itu kalau yang dua ini nanti nggak ada ketentuan terlalu seperti isyarah dan tidak ada ketentuan seperti isyarah dan mausul ya. Nah, Bapak, ini dulu kita sambung insyaallah pelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Jadi kita memohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memudahkan kita di dalam memahami pelajaran, dan juga yang paling utama istiqomah dalam belajar, dan yang paling utama juga bersabar ya. Jadi keistiqomahan itu juga karena berkait kepada kesabaran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.